Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat turun dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum, tujuan dari dilakukannya pijat turun ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak guna yang lain. Kaki kiri terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha, dari bawah sampai ke atas ya, secara berulang-ulang sehingga kaki menjadi lemas ya, peredaran darah menjadi lancar dan akumulasi asam laktat yang terdapat di dalam tubuh khususnya pada kaki nanti akan hilang dan terusir dan dibuang melalui saluran pembuangan. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kaki kiri terus dipijat ya sampai kaki benar-benar menjadi lemas, kemudian kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Memang pada sekitar kaki ini merupakan pusat pergerakan, jadi perlu dilakukan pijatan ya. Dan tak lupa pada telapak kaki juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat, jari-jari kaki kiri dipijat-pijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijatan refleksi ini merupakan stimulasi saraf ya, yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan setelah treatment dengan mengangkat ya lutut kaki kiri sebanyak 3 kali ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Bagi pemula biasanya akan terasa sedikit lebih sakit ya, karena mungkin masih kaku ya, belum lemas, belum terbiasa ya. Nah, setelah pemijatan kaki kiri dilanjut pemijatan kaki kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Dan yang perlu diperhatikan setelah dilakukan pijat urut ini ya, biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan mencret, sering buang air kecil. Justru setelah dipijat nanti seluruh badan akan terasa sakit semua. Hal itu tidak ada masalah dan tidak perlu khawatir serta tidak perlu diobati. Nanti beberapa saat kemudian ya, keluhan itu akan hilang dan tubuh berangsur akan menjadi enak ya, dan segala yang dipermasalahkan nanti akan sembuh ya. Nah, pijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kaki kanan terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya.
Nah, cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Selanjutnya, tak lupa pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat ya. Jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut sebanyak 3 kali ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara bersama-sama ya. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup karena minyak merupakan pelumas ya. Jadi apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit ya, sehingga tubuh akan terasa panas dan berujung pada memar ya, dan nantinya akan mengganggu penampilan juga. Oleh karena itu ya, minyak sebagai pelumas harus cukup ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan lagi. Nah, setelah pemijatan kaki dilanjut ke pemijatan bagian pantat ya. Caranya, mula-mula pantat dipijat-pijat secara merata ya. Mengingat bagian pantat ini merupakan ya pusat pergerakan, sehingga perlu diperhatikan juga ya. Mungkin terdapat kendala mulai dari terasa capek, berat, atau mungkin kebas, atau mungkin ya sakit ya. Itu diberikan solusi dengan cara pijat urut ini ya. Yang perlu diperhatikan ya, pijat urut ini secara keseluruhan harus dikonfirmasi ya. Karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu harus kita konfirmasi atau kita tanya untuk menentukan pijatan mana yang pas ya. Jadi si pasien di samping nanti akan sembuh dari segala keluhan dan penyakitnya, dia akan merasakan kenikmatan dalam pemijatannya. Dan apabila pijatan ini dirasa kurang keras misalnya, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian tekan-tekankan ya, sambil digosokkan di sekitar pantat ya. Nah, dengan cara seperti ini akan menambah kekuatan pemijatan, sehingga bagi mereka yang membutuhkan pemijatan yang keras ya, itu bisa tersolusikan ya. Nah, cara pemijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya, mula-mula dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari bawah ke atas ya, dari pinggang ke punggung ya. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Dalam tulang belakang itu pula terjadi
produksi sel-sel darah merah ya. Sehubungan dengan itu ya, kiranya dirasa perlu ya untuk memberikan pijatan refleksi untuk menstimulasi ya saraf yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh ya. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu tulang belakang ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Bagi Anda yang suka dengan terapi pijat urut ini, silakan terus ditonton ya. Jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan informasi yang terbaru dari Unik Channel. Dan silakan di-share ke semua teman agar teman Anda pun ya mendapatkan informasi dari Anda ya. Serta jangan lupa di like ya. Dan bagi Anda yang tidak suka dengan pijat-pemijat seperti ini ya, silakan di skip aja ya. Dari pinggang sampai ke punggung terus dipijat, arahnya dari bawah sampai ke atas ya. Jangan lupa untuk daerah punggung ya, perlu juga kita berikan perhatian yang khusus karena di daerah punggung ini juga terjadi banyak permasalahan ya. Mungkin Anda merasa bahwa pijatan ini ya dirasa vulgar ya, karena harus melepas pakaian. Nah, ini yang membedakan antara pijat urut dengan pijatan yang lain ya, dimana pijat urut itu dilakukan dengan cara tubuh dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok ya. Jadi berbeda dengan jenis pijatan yang lain. Oleh karena itu harus melepas pakaian ya. Dan apabila pijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosok-gosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat, baik dari arah kiri maupun ke arah kanan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan di sini minyak memang harus cukup untuk menghindari ya terlalu kerasnya gesekan antar kulit yang bisa mengakibatkan panas dan berujung pada memar ya, karena bisa mengganggu penampilan. Di samping dari fungsi yang saya sebutkan di atas ya, pijat urut ini juga sebagai upaya untuk memberikan nutrisi bagi kulit ya, serta sebagai upaya untuk membersihkan kulit Anda yang mungkin kotor ya. Itu bisa dilakukan ya dengan terapi pijat urut ini ya. Kemudian setelah itu kita berikan pijatan refleksi ya, dengan menekan pada titik-titik tertentu tulang belakang ya. Dan terus kita berikan pijatan ya, arahnya dari bawah sampai ke atas secara berulang-ulang ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan di sela tulang belikat ya. Dilanjut juga tangan kanan juga kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan
dari bawah melalui sela tulang belikat ya. Kita bisa juga menggunakan siku tangan kanan kita seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian, kurang lebih 3 kali seperti ini ya. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan diberikan pijatan dari pinggang sampai punggung lagi ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan dan untuk memudahkan pemijatannya. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan tangan kita untuk memberikan tambahan kekuatan pada pemijatan ya. Dan dilanjut pada pemijatan bagian punggung serta ke kepala ya. Mula-mula kepala dipijat-pijat, rambut ditarik lembut, serta kedua telinga ditarik secara bersamaan ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa dan sekaligus bisa menyembuhkan bagi Anda yang menderita penyakit vertigo dan migrain ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala bagian kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala bagian kiri ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi. Mula-mula tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Bisa dipastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, khususnya pada tangan, nanti akan hilang ya, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Juga pada tangan nanti ya, tangan akan menjadi lebih bersih dan pada tangan pula terdapat tambahan nutrisi ya, karena minyak yang saya pakai adalah minyak yang mengandung banyak nutrisi yang sangat diperlukan bagi kulit ya. Jangan lupa pada telapak tangan kanan juga bisa kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu pada telapak tangan kanan dipijat-pijat. Kemudian jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Ini merupakan langkah untuk memberikan stimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh ya. Jadi apabila organ tubuh itu mengalami kelainan, bisa dibetulkan dengan cara pijat refleksi ini ya. Dan setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Dilanjut pemijatan tangan kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang.
Pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri kita pijat-pijat. Kemudian jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri kita pijat-pijat lembut ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya ya, mula-mula kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan untuk sendi lutut juga kita berikan treatment. Ini berhubungan dengan produksi cairan sendi ya. Jadi apabila kurang cairan sendi ya, kekurangan cairan sendi, maka pada sendi, khususnya sendi lutut akan terasa sakit untuk digerakkan ya. Kaki kiri terus dipijat, kemudian diangkat ke atas dan diberikan pijatan lagi ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Maksud diangkatnya kaki ini semata untuk mempermudah pemijatan ya, dimana dengan diangkat akan leluasa untuk memijat ya. Setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan dan kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Lanjut ke pemijatan kaki kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Mula-mula kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Nah, pada lutut kaki kiri juga kita berikan pijatan ya, yang berhubungan dengan produksi cairan sendi. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri kita tarik ke atas dan kita olahragakan, kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dan setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan untuk pangkal paha itu kita pijat sambil kita tekan-tekan ya. Ini akan memberikan relaksasi dan sensasi yang enak luar biasa ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan semacam kita olahragakan ya, kurang lebih 3 kali, sehingga akan memberikan relaksasi antara kaki, persendian sampai ke paha, bahkan sampai pinggang dan sampai punggung ya. Kemudian setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut ke pemijatan bagian perut. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Mula-mula arahnya melingkar ya, spin. Kemudian setelah dirasa cukup, kita solusikan ya apa yang menjadi permasalahan di sekitar perut ya. Mulai dari mungkin membetulkan peranakan atau mungkin mengatasi masuk angin ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa kita tidak boleh sembarangan asal-asalan dalam memijat perutnya. Karena di dalam
perut terdapat organ yang sangat vital dan sensitif terhadap tekanan ya. Oleh karena itu kita harus bijaksana dalam memijat perut ya. Tidak boleh sembarangan dalam memijat perut ya. Nah, pijatan perut ini juga merupakan sarana sebagai diet ya. Bagi Anda yang mungkin perut terasa kendor ya, itu bisa dipadatkan ya dengan cara terapi pijat perut ini. Dan cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan mungkin ya Anda akan menambahkan, demi sempurna konten ini, atau hanya sekedar bertanya ya. Untuk itu kami persilakan ditulis pada kolom komentar. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Dan apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri ya. Dan Anda akan mendapatkan reputasi yang kurang baik oleh YouTube ya. Oleh karena itu silakan ya, berkomentar secara bijak ya. Pijat perut ini sebenarnya bukan merupakan barang baru, karena kita berusaha untuk melestarikan ya, semua yang diwariskan oleh nenek moyang kita ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya, pada posisi telentang tadi ya, kedua tangan si pasien kita rentangkan dan kepala kita arahkan tegak lurus ya. Kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Untuk pangkal lengan ya, sedikit kita berikan pijatan sambil kita tekan-tekan seperti ini ya. Ini akan menyembuhkan bagi Anda yang mengalami batuk dan sesak nafas ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Terapi pijat urut ini sebenarnya merupakan langkah alternatif di samping penggunaan obat-obatan kimia ya, dimana obat-obatan kimia cenderung bahan aktifnya itu terakumulasi di dalam tubuh dan sulit untuk dikeluarkan ya, dan bisa berakibat atau berdampak pada penyakit lain ya, misalkan kanker ya. Oleh karena itu ya, sebelum menggunakan obat-obatan kimia yang mempunyai dampak yang negatif, alangkah baiknya ya dicobakan dulu pijat alternativity ini ya, yaitu terapi pijat urut ini ya. Mungkin Anda bisa menerapkan pada pasangan Anda ya, dengan cara mengikuti tutorial ini agar Anda mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda ya, dan tanpa menggunakan pemijat yang lain ya, apalagi yang memijat itu adalah laki-laki ya. Oleh karena itu silakan diikuti dan dipraktekkan pada pasangan Anda ya. Karena pijat urut ini tidak berbahaya ya, tidak menimbulkan efek samping gitu ya. Kemudian setelah itu kedua tangan kita lipat dan kita letakkan di bawah kepala ya. Kemudian kita lanjut ya, kita pijat bagian pangkal lengan dan pangkal tangan ya, atau siku ya. Itu kita pijat sambil kita tekan-tekan lembut ya. Langkah ini
bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, dan akan menyembuhkan ya, bagi Anda yang menderita sesak nafas dan batuk-batuk ya, utamanya batuk yang diakibatkan karena kelelahan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Terus ya, pada seputar pangkal lengan, terus kita pijat-pijat. Kemudian setelah itu ya, kedua tangan kita luruskan kembali ya. Kedua tangan terentang. Kemudian kita pijat lagi ya. Terus kita pijat berulang-ulang. Dipastikan asam laktat yang terakumulasi pada tangan ya nanti akan hilang, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Perlu diketahui bahwa asam laktat ini adalah biang keladi rasa kecapean ya. Jadi apabila Anda terakumulasi banyak asam laktat, nanti bisa berakibat pada capek dan berujung pada demam. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Dalam keadaan posisi tegak lurus tadi kepala ya, kita tarik dari alis ya, kita pijat terus ke ujung rambut ya. Kemudian kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik-tarik lembut, dan kedua telinga kita tarik secara bersamaan ya. Langkah ini seperti yang saya katakan tadi bisa menyembuhkan migrain dan vertigo ya. Kemudian kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala samping kanan ya, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala samping kiri ya, di bergantian, sehingga semua bagian dari kepala ini kita pijat ya. Ini merupakan gabungan ya antara stimulasi saraf dan relaksasi otot. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita pijat mulai dari pundak sebelah kiri dan sebelah kanan ya, secara bergantian. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Mula-mula tangan kiri dulu ya. Tangan kiri mula-mula kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pastikan ya bahwa minyak cukup, nanti akan mengurangi gesekan dan bisa menimbulkan rasa panas ya. Kemudian setelah itu pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat. Jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri ya, kita pijat-pijat. Kemudian setelah itu ya, tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan seperti ini ya. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Dan tak lupa pada telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Telapak tangan kanan kita pijat-pijat ya, jari-jari tangan kanan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan kita pijat-pijat lembut. Kemudian setelah dirasa cukup ya,
Tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan seperti ini ya. Setelah itu kita lanjut ke treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh si pasien 3 kali ya. Jadi kurang lebih kita angkat 3 kali. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa dan merupakan sarana relaksasi ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu ya, tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan ya, dari punggung, pinggang sampai ke pantat, dan berakhir kedua kaki ya, kita pijat dan kita treatment ya. Cara penjatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian dilanjut ke arah sebaliknya ya, dari tubuh si pasien kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri mulai dari pundak kiri ya sampai ke punggung, pinggang ya, dan bahkan sampai ke pantat ya. Kita tangan kiri ya, terlebih dahulu juga kita berikan pijatan khusus sampai ke pinggang serta sampai ke pantat dan berakhir pada kedua kaki kita pijat dan kita treatment ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya mula-mula si pasien kita persilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung, sampai kepala ya. Kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik-tarik, dan kedua telinga juga kita tarik-tarik secara bersama-sama ya. Dan setelah itu kita berikan treatment ya dengan penumpu ya, lutut kita sandarkan di bagian belakang tubuh dan kita berikan pijatan 3 posisi ya. Kita tarik ke belakang seperti ini. Dan tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali. Nah, saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.